Satpor kan yang tertangkap. Jadi itu tuh kayak kasus, mungkin dia promosinya dengan segala berbagai macam cara, karena kan nge-endorse artis sudah tidak boleh kan. Dan artis juga sudah pada dipanggil-panggil kan, yang waktu endorse pas Covid yang tidak tahu ya. Nah sekarang tuh dia tuh promosinya dengan berbeda, dengan nyawer di TikTok. Nah jadi aku tuh memang salah satu yang suka live streaming lah di TikTok juga. Dan aku juga salah satu suka ngegip si Satbor. Jadi aku sering kayak ngegip kayak topi, kayak gitu-gitu ke Satbor buat lucu-lucuan nih. Kalau lagi gabut kan emang dia lucu gitu ya menurut aku gitu kan. Kalau kita lagi nyekrol, lagi gabut kan ngegip orang kayak gitu. Tapi aku salah satu yang live streaming juga. Jadi kejadian Satbor ini yang kenapa ditangkap yang aku lihat ya, yang lagi viral itu dia gara-gara menyebutkan nama situs sama suruh cek di Google. Terus kan bisa WD gacor gitu kan. Jadi pernah nih di live streaming aku, jadi kan viewers aku tuh udah rame banget nih kayak, Kak awas tuh situs itu jangan dibaca gitu kan. Tapi dia tuh memang ada set kayak masuk ke live streaming kita. Terus dia kayak, kan aku pikir kayak inilah kayak orang yang nge-give gitu kan. Pas aku baca namanya itu kayak nama situs belakangnya, jadi aku nggak sebutin ke belakang. Kayak misalkan Jago, kok ada misalkan slotnya belakangnya, aku langsung kayak berhenti loh, kok jadi slot. Terus dia tuh kayak tapping, bacain dong Kak Dinar, misalkan Jago slot, cek di Google gitu. Mungkin Satbot dibaca, kan dia pasti tapping itu bawel, kayak tapping spam gitu, kayak baca dong. Kita kan kalau lagi penonton banyak, kita kan baca random gitu kan. Nah kalau sekarang tuh kan gara-gara kejadian Satbor, jadi kayak si viewers aku juga lebih ke kayak Kak Dinar hati-hati, awas itu yang itu, jadi ngasih tahu kayak gitu. Artinya kayak merasa terjebak gitu nggak sih kan? Pastilah, jadi kayak banyak banget host-host TikTok kayak, iya nih gara-gara dia nih, jadi kita maksudnya jadi kayak inceran kan, jadi kayak diperhatiin yang live streamer kayak gitu-gitu. Jadi ya sangat merugikan sih kayak gitu. Tapi melihat saat ini kan Satbor juga udah dibebaskan gitu, penangguhan. Seperti apa sih Kak akhirnya dijadiin duta anti itu? Karena kalau menurut aku sih Satbor tuh polos, orang daerah. Jadi ya mungkin beberapa orang ada yang ngapain sih live joget-joget kayak gitu. Karena kan kalau aku pribadi ya ngelihat Satbor ini orang daerah, mungkin karena dia polosnya, mungkin oh ya udahlah dibaca aja, nggak itu kan nggak kelihatan endorse, mungkin ya kan dibaca aja, terus dibacain sama kalau nggak salah disuruh ke Google, nggak tahu ya itu dia baca tappingan apa dia inisiatif sendiri, aku nggak tahu. Cuman kan sekarang dia udah penangguhan, maksud aku tuh kan ini pelajaran buat Satbor, itu jangan diulang kayak gitu sih. Aku setuju, jadi kayak dia jadi duta anti judol itu bagus. Terus sama pelajaran buat dia. Jadi ini kan kayak contoh buat live streaming ataupun influencer ataupun itu orang-orang yang memiliki sosial media penonton banyak gitu. Jadi kan ini buat pelajaran buat kita, hati-hati. Apalagi ini kan kayak digital tuh terus berkembang ya. Digital ini terus berkembang. Jadi mereka itu mau promosi secara langsung sudah tidak bisa, ini lewat saweran loh. Lewat saweran dan kita harus bacain nama dia. Ternyata kan namanya nama judol kayak gitu. Nah ini kan kemudian yang jadi rame karena si Satbor kayak influencer kecil itu ditangkap, sedangkan artis-artis besar yang pada promosiin tapi nggak ditangkap gitu. Kalau itu kan kasus lama. Jadi kalau setahu aku ya, jadi mereka itu lihat yang Dinar kan waktu itu yang 2017 dipanggil juga. Jadi kalau memang yang tidak berkali-kali itu memang kita kan harus fair ya di sini ya. Yang berkali-kali, kalau yang berkali-kali sampai misalkan di YouTube-nya itu bikin berepisode-episode, itu ditangkap. Teman aku orang Bandung, namanya itu Mama Gila atau siapa ya, dia konten kreator, viewersnya banyak. Dia ditangkap, sekarang udah keluar. Dia karena bikinnya berepisode-episode. Mungkin kalau artis ini kayak sekali doang, terus mungkin dipanggil gitu. Jadi sedalam apa keterlibatannya, seperti itu sih. Tapi artinya dengan artis yang besar ini peluang untuk judul masuk promosi ini lebih besar atau seperti apa kamu? Pastilah, apalagi kalau nggak ada peringatan sama sekali, pasti mereka itu memaksa artis besar ataupun apalagi nama besar kan viewers lebih besar juga ya, yang penontonnya lebih banyak juga. Mereka kan menggunakan cara apapun. Kayak sekarang aja kan aneh banget, dari saweran loh, dari gift
ibaratnya ini saweran online kan gift itu, sampai bisa ada ide loh mereka itu bikin promo di sana sampai Satbor ketangkep gitu kan. Ini berarti digital tuh kan terus berkembang. Dia nggak bisa endorse secara apa kan, kalau lu tuh suruh dipromosikan di sosial media bikin konten. Kalau sekarang tuh enggak loh, dia masuk ke live streaming yang penontonnya ribuan, nge-gift pakai harus disebutin nama dia dan di spam jadi yang aku tahu ya, dia spam kayak harus dibacain apa yang pengen dia promosiin kayak gitu. Berarti artinya artis-artis yang gede yang nggak ketangkep ini keterlibatannya nggak terlalu dalam gitu. Kalau menurut aku ya, dia mungkin kayak sekali doang gitu. Kalau yang dalam-dalam itu, coba deh kalian cek, ada beberapa YouTuber yang berepisode-episode bikin, itu memang ditangkap kayak gitu. Terus ada yang kalau nggak salah lagi live streaming atau apa mempromosikan tuh digerebek, ditangkap gitu. Dan Nina kan punya pengalaman, mungkin nggak tahu tiba-tiba itu promosi video online seperti apa sih? Bukan lama, 2017 itu kan aku dipanggil waktu itu ke Polda Metro Jaya. Tapi kalau waktu pas aku tuh memang belum terlalu dalam sih, ada 50 selebgram yang dipanggil. Dan pada saat itu memang sudah penangkapan bandar, jadi yang mempunyai situsnya. Jadi kita pas dipanggil tuh, kamu pernah ngupload ini enggak? Yang namanya ini, kalau zaman dulu tuh 2017 belum semasif sekarang. Judul tuh dulu masih kayak gimana ya, masih belum sebanyak saat ini, masih kayak jarang-jarang gitu. Terus kamu pernah nggak mau ngupload ini, terus uangnya berapa, seperti itu kan. Sampai rekening aku dibekukan 2 bulan. Rekening aku beku 2 bulan, nggak bisa ngambil uang. Terus jadi harus konfirmasi dulu, harus di BAP dulu, dan nanti kita konfirmasi ke pihak bank lagi kayak gitulah. Gitu sih. Artinya ada mungkin dari Kak Dina sendiri ketidaktahuan atau mungkin miss akhirnya bisa masuk nih. Zaman dulu tuh aku followers saja masih 500.000 2017, dan belum ada TikTok kalau nggak salah zaman dulu. Jadi kalau sekarang kan udah tahu 2020 2021 lah udah tahu kita ada judi online kan. Kalau zaman dulu tuh percis kayak game dulu, zaman dulu. Tapi kita tuh dipanggil, dikasih tahu, diedukasi bahwa ini judi online. Dan kalau yang kasusnya aku, memang sudah si bandar itu sudah ditangkap pakai baju orange, kita di BAP seperti itu buat jadi saksi. Waktu itu Kak Dina sendiri bentuk promosinya apa, kayak link game gitu? Ya, link game sama story. Jadi kayak mereka itu, oh ini gamesnya, ini linknya ya, suruh dibuka pada saat itu. Bentuk penawaran dari dia sendiri mungkin seperti apa? Bentuk penawarannya ya pasti lebih mahal dari endorsement biasa. Iya, pada 2017 itu kasih 10 juta kalau nggak salah sama aku. 2017. Harus snapgram gitu? Iya. Enggak, satu apa ya, story sama upload. Apalagi kan zaman dulu cuma 500.000 doang followersnya, nggak banyak. Udah tinggi zaman dulu. Artinya untuk para influencer dan artis harus lebih hati-hati nggak sih Kak? Harus lebih hati-hati kayaknya sih. Kalau sekarang menurut aku ya, mereka udah tahu dan nggak mungkin mempromosikan sih kalau sekarang. Cuman ini apa, situsnya ini kan dia terus berkembang, dia cari cara buat mempromosikannya ke penonton. Misalnya oh si selebgram ini lagi banyak nih penontonnya, dia pasti masuk dengan cara apapun kayak gitu. Artinya dari pemerintah sendiri perlu bisa memerangi situs-situs? Ya pasti kan dari Kapolri segala macam kan sekarang mereka sudah apa ya namanya tuh memerangi judul. Ya kita kan sebagai masyarakat, apalagi sebagai influencer, kita harus mendukung untuk memerangi judul. Terakhir berarti kan mungkin dari netizen sendiri banyak yang bilang tebang pilih gitu, karena yang influencer kecil sendiri ditangkap tapi artis sendiri nggak ditangkap, mungkin penegasan kalau penegasan aku sih, kita tuh harus lihat fakta di lapangannya sama apa tuh namanya tuh buktinya kayak gitu, keterlibatannya itu sejauh apa kayak gitu. Kalau setahu aku kan, aku suka ngecek tuh, oh si YouTubers ini bikinnya berepisode-episode makanya ditangkap. Kalau sini tuh mungkin ada toleransi, oh dia baru promo sekali dan ditegur dan tidak mempromosikan lagi kayak gitu. Kalau yang sudah ditegur terus mempromosikan lagi itu keterlaluan kayak gitu. Berarti sebenarnya sama aja ya kayak tergantung keterlibatannya. Iya sih, tapi kalau setahu aku sih mungkin selebritis nggak akan sih, mereka udah tahu lah sekarang. Teh Dinar, satu lagi Teh Dinar yang terkait yang Teh Dinar di apa? Sama Kaniki sama Apa? Fitri yang soal duit itu gimana Teh? Nggak ada soal duit, nggak ada. Mungkin Kak Dinar menanggapi tentang Fitri sama Niki gimana sih Teh?
orang baik lah dua-duanya. Oke, makasih banget Teh. Ya, Teh Dinar milih Kak Fitri apa Niki? Gak tahu ah. Pokoknya itu mah. Gak ada, siap-siap. Mungkin ya kan dibaca aja, terus dibacain. Sama kalau nggak salah disuruh ke Google, nggak tahu ya itu dia baca tappingan, apa dia inisiatif sendiri, aku nggak tahu. Cuman kan sekarang dia udah penangguhan, maksud aku tuh kan ini pelajaran buat satbor, itu jangan diulang kayak gitu. Sih aku setuju, jadi kayak dia jadi duta anti judol itu bagus, terus sama apa ya pelajaran buat dia. Jadi ini kan kayak contoh buat live streaming ataupun influencer ataupun apa ya namanya itu orang-orang yang memiliki sosial media penonton banyak gitu. Jadi kan ini buat pelajaran buat kita hati-hati. Apalagi ini kan kayak digital tuh terus berkembang ya. Digital ini terus berkembang. Jadi mereka itu mau promosi secara langsung sudah tidak bisa. Ini lewat saweran loh. Lewat saweran dan kita harus bacain nama dia. Ternyata kan namanya nama judol kayak gitu. Nah ini kan kemudian yang jadi rame karena si satbor kayak influencer kecil itu ditangkap, sedangkan artis-artis besar yang pada promosiin tapi nggak ditangkap gitu kalau itu kan kasus lama. Jadi kalau setahu aku ya yang jadi mereka itu lihat yang Dinar kan waktu itu yang 2017 dipanggil juga. Jadi kalau memang yang tidak berkali-kali itu memang kita kan harus fair ya di sini ya. Yang berkali-kali, kalau yang berkali-kali sampai misalkan di YouTube-nya itu bikin berepisode-episode, itu ditangkap. Teman aku orang Bandung, namanya itu Mama Gila atau siapa ya, dia konten kreator, viewersnya banyak, dia ditangkap, sekarang udah keluar. Dia karena bikinnya berepisode-episode. Mungkin kalau artis ini kayak sekali doang, terus mungkin dipanggil gitu. Jadi sedalam apa keterlibatannya, seperti itu sih. Tapi artinya dengan artis yang besar ini peluang untuk judul masuk promosi ini lebih besar atau seperti apa kamu? Pastilah, apalagi kalau nggak ada peringatan sama sekali, pasti mereka itu memaksa apa ya, artis besar ataupun apalagi nama besar kan viewers lebih besar juga ya, yang penontonnya lebih banyak juga. Mereka kan menggunakan cara apapun. Kayak sekarang aja kan aneh banget, dari saweran loh, dari gift. Ibaratnya ini saweran online kan, gift itu. Sampai bisa ada ide loh mereka itu bikin promo di sana, sampai satbor ketangkep gitu kan. Ini berarti digital tuh kan terus berkembang. Dia nggak bisa endorse secara apa kan, kalau lu tuh suruh dipromosikan di sosial media bikin konten. Kalau sekarang tuh enggak loh, dia masuk ke live streaming yang penontonnya ribuan, nge-gift pakai harus disebutin nama dia dan di spam. Jadi yang aku tahu ya, dia spam kayak harus dibacain apa yang pengen dia promosiin kayak gitu. Berarti artinya artis-artis yang gede yang nggak ketangkep ini keterlibatannya nggak terlalu dalam gitu. Kalau menurut aku ya, dia mungkin kayak sekali doang gitu. Kalau yang dalam-dalam itu, coba deh kalian cek, ada beberapa YouTuber yang berepisode-episode bikin, itu memang ditangkap kayak gitu. Terus ada yang kalau nggak salah lagi live streaming atau apa mempromosikan tuh digerebek, ditangkap gitu. Dan Dina kan punya pengalaman, mungkin nggak tahu tiba-tiba itu promosi judi online seperti apa sih? Bukan lama, 2017 itu kan aku dipanggil waktu itu ke Polda Metro Jaya. Tapi kalau waktu pas aku tuh memang belum terlalu dalam sih, ada 50 selebgram yang dipanggil. Dan pada saat itu memang sudah penangkapan bandar, jadi yang mempunyai situsnya. Jadi kita pas dipanggil tuh, kamu pernah ngupload ini enggak? Yang namanya ini, kalau zaman dulu tuh 2017 belum semasif sekarang. Judul tuh dulu masih kayak gimana ya, masih belum sebanyak saat ini, masih kayak jarang-jarang gitu. Terus kamu pernah nggak mau ngupload ini, terus uangnya berapa, seperti itu kan. Sampai rekening aku dibekukan 2 bulan. Rekening aku beku 2 bulan, nggak bisa ngambil uang. Terus jadi harus konfirmasi dulu, harus di BAP dulu, dan nanti kita konfirmasi ke pihak bank lagi kayak gitulah. Gitu sih. Artinya ada mungkin dari Kak Dina sendiri ketidaktahuan atau mungkin miss akhirnya bisa masuk nih. Zaman dulu tuh aku followers saja masih 500.000 2017, dan belum ada TikTok kalau nggak salah zaman dulu. Jadi kalau sekarang kan udah tahu 2020, 2021 lah udah tahu kita ada judi online kan. Kalau zaman dulu tuh percis kayak game dulu, zaman dulu. Tapi kita tuh dipanggil, dikasih tahu, diedukasi bahwa ini judi online. Dan kalau yang kasusnya aku, memang sudah si bandar itu sudah ditangkap pakai baju orange, kita di BAP seperti itu buat jadi saksi. Waktu itu Kak Dina sendiri bentuk promosinya apa, kayak link game gitu? Ya, link game sama story. Jadi kayak mereka itu
oh ini gamesnya, ini linknya ya, suruh dibuka pada saat itu. Bentuk penawaran dari dia sendiri mungkin seperti apa? Bentuk penawarannya ya pasti lebih mahal dari endorsement biasa. Iya, pada 2017 itu kasih 10 juta kalau nggak salah sama aku. 2017 Harus snapgram gitu. iya, nggak satu apa ya, story sama upload, apalagi kan zaman dulu cuma 500.000 doang followersnya, nggak banyak, udah tinggi zaman dulu. Artinya untuk para influencer dan artis harus lebih hati-hati nggak sih Pak? Harus lebih hati-hati kayaknya sih. Kalau sekarang menurut aku ya mereka udah tahu dan nggak mungkin mempromosikan sih kalau sekarang. Cuman ini apa, situsnya ini kan dia terus berkembang, dia cari cara buat mempromosikannya ke penonton. Misalnya oh si selebgram ini lagi banyak nih penontonnya, dia pasti masuk dengan cara apapun kayak gitu. Artinya dari pemerintah sendiri perlu nggak sih Pak memerangi situs-situs? Ya pasti kan dari Kapolri segala macam kan sekarang mereka sudah apa ya namanya tuh memerangi judul. Ya kita kan sebagai masyarakat, apalagi sebagai influencer, kita harus mendukung gitu, untuk memerangi judul. Terakhir berarti kan mungkin dari netizen sendiri banyak yang bilang tebang pilih gitu, karena yang influencer kecil sendiri ditangkap tapi artis sendiri nggak ditangkap, mungkin penegasan kalau penegasan aku sih, kita tuh harus lihat fakta di lapangannya sama apa tuh namanya tuh buktinya kayak gitu, keterlibatannya itu sejauh apa kayak gitu. Kalau setahu aku kan aku suka ngecek tuh, oh si YouTubers ini bikinnya berepisode-episode makanya ditangkap. Kalau sini tuh mungkin ada toleransi, oh dia baru promo sekali dan ditegur dan tidak mempromosikan lagi kayak gitu. Kalau yang sudah ditegur terus mempromosikan lagi itu keterlaluan kayak gitu. Berarti sebenarnya sama aja ya kayak tergantung keterlibatannya. Iya sih, tapi kalau setahu aku sih mungkin selebritis nggak akan sih, mereka udah tahu lah sekarang. Teh Dinar, satu lagi Teh Dinar yang terkait yang Teh Dinar di Apa? sama Kaniki sama Apa? Fitri yang soal duit itu gimana Teh? Nggak ada soal duit, nggak ada. Mungkin Kak Dinar menanggapi tentang Fitri sama Niki gimana sih Teh? Orang baik lah dua-duanya. Oke, makasih banget Teh. Ya, Teh Dinar milih Kak Fitri apa Niki? Nggak tahu ah. Pokoknya itu mah. Gak ada, siap-siap.